Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Baik, kali ini Kang Idad akan menjelaskan bagaimana leluhur kita di Nusantara dahulu menerangkan suatu ajaran atau memberikan sesuatu hal kepada masyarakat luas itu melalui simbol. Contoh, karena memang masyarakat Nusantara pada saat itu tidak bisa menerima satu ajaran itu dengan secara langsung, secara bahasanya langsung. Mesti melalui satu simbol, entah itu dari cerita, entah itu dari benda, ataupun dari sebuah naskah. Seperti halnya bagaimana cara para wali songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu dengan simbol. Misalkan kan diceritakan bahwa salah satu sunan dari anggota wali songo itu sedang mengajarkan ajaran Islam di suatu daerah. Datanglah para prajurit dari Majapahit untuk menginvestigasi ataupun ingin menyergap. Tapi dengan kesaktian yaitu keris Kolomunyeng yang dimiliki oleh salah satu sunan itu membuat pasukan dari Majapahit itu porak-poranda. Itu sebenarnya adalah simbol cerita yang Kang Idad diyakini dan Kang Idad pelajari juga. Jadi Kolomunyeng itu seperti halnya pena Kolomunyengnya, pena itu kan simbol berarti pengajaran, hujah, kata-kata ataupun menjelaskan. Karena penjelasan itu, maka para prajurit dari Majapahit itu tidak jadi untuk melakukan penyergapan ataupun penangkapan. Malahan ada sebagian yang ikut menjadi murid dan masuk agama Islam. Kemudian juga ada satu cerita Ratu Kalinyamat itu ibaratnya tanpa memakai busana itu bersumpah untuk menaklukkan daerah Anu atau menaklukkan orang Anu. Ya, disimbolkan bahwa simbol tidak memakai pakaian atau bertelanjang bulat itu sebenarnya adalah mensedekahkan semua hartanya untuk berjalannya dakwah. Sehingga itu semua menjadikan simbol kita harus berpikir sejenak dari cerita tersebut. Tidak ditelan bulat bahwa tidak mungkin seorang ratu ataupun seorang putri itu bertelanjang bulat, bersumpah atas nama Tuhan, itu kan tidak sopan. Tidak termasuk di semua ajaran agama manapun. Ada dua kemungkinan. Satu, memang cerita itu mendiskreditkan penyebaran agama Islam. Yang kedua, memang suatu simbol bahwa sebenarnya seorang putri ataupun ratu tersebut mensedekahkan semua hartanya untuk berjalannya dakwah ataupun untuk keperluan masyarakat sekitar. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kesaktian Wali Anu bisa sampai Mekah dengan atas doa dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu juga simbol. Secara logika memang tidak mungkin karena biasanya atau maunah ataupun setidaknya keistimewaan tertentu itu tidak diceritakan full kepada masyarakat. Dia simpan sendiri ataupun memang datang tanpa orang tersebut memintanya. Yang paling jelas itu kan cerita simbol Kolomunyeng, yaitu keris Kolomunyeng ataupun pena Kolomunyeng. Kemudian juga dari hal alat ataupun benda untuk berdakwahnya, para wali terutama Sunan Kalijaga menciptakan suatu wayang yang sekarang kita kenal dengan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit, kalau dulu kan wayang beber ya. Kemudian Sunan Kalijaga menciptakan setiap itu menurut karakter tanpa street
adegan, per adegan. Jadi dibuatnya itu per karakter. Arjuna dengan hidungnya yang mancung, kemudian si kepalanya itu loh menghadap ke bawah, tunduk. Sepertinya itu pun sifat kesatria. Itu kan simbol. Nggak mungkin juga secara hukum agama kan ada hukum yang menjelaskan kalau membuat patung menyerupai manusia itu hukumnya tidak boleh, haram. Nah, Sunan Kalijaga kan membuat karakter itu seakan-akan memang tidak mungkin hidup karakter seperti itu di dunia nyata. Makanya dibuatlah wayang dengan dulu misalkan ada cerita pusaka kalimat sada, itu kan kalimat syahadat, simbol. Wayang, dalam cerita wayang Punakawan ada Punakawan, sedangkan cerita Punakawan itu kan seperti hanya kalau di Sunda itu ada Gareng, Petruk, terus juga mohon maaf ada Semar, ada Gareng, dan ada Cepot. Itu kan kalau di daerah aslinya di cerita Mahabharata atau Mahabharata itu kan di India tidak ada karakter seperti itu, dibuat khusus di Nusantara, dikenalnya pun di Nusantara. Di daerah Jawa pun bukan Cepot dan Gareng, ada nama lain. Kang Ida memang tidak terlalu paham dengan cerita pewayangan. Kalau dulu kan ada pelajarannya di setiap sekolah, dimasukkan dalam pelajaran karawitan, itu menjadi pelajaran tambahan di setiap sekolah waktu SD, dan terakhir SD kelas 5 Kang Ida mempelajari itu. Dihapuskan karena entahlah menteri waktu itu merubahnya, dihapuskan dari kurikulum, entah bagaimana, hanya sebagai dimasukkan ekstrakurikuler, itu pun hanya jenjang tertentu yang ada ekstrakurikuler karawitan. Padahal itu penting juga untuk mempelajari budaya kita, budaya leluhur Nusantara, tentang pupuh. Di dalam kata-katanya pun kan simbol. Kalau di Sunda ada pupuh, misalkan ada satu kalimat yang menyatakan budak kletik bisa ngapung, gitu kan, itu sebatas simbol. Berarti keluhuran ilmunya, keluhuran cita-citanya untuk dicapai. Kemudian pada saat malam bulan purnama kan juga ini cerita ataupun permainan yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Kalau di Sunda namanya ucing sumput. Jadi main petak umpet yang si orang tersebut bersembunyi, rekan-rekan yang lain bersembunyi, dan yang menjadi penunggunya itu harus mencari orang-orang tersebut sampai orang yang terakhir. Maka orang pertama yang harus menggantikan untuk menunggu satu batu agar tidak kalau bahasanya dihongkan gitu ya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Terus juga ada nyanyian khusus, ler-iler, ciptaan juga dari Sunan Kalijaga, itu kan nyanyian simbol. Kemudian ada Kidung Wahyu Kolosewu, itu kan memang bahasa Al-Quran yang dijawakan dan dikidungkan. Kalau di Sunda ada namanya Rajah Bubuka Siliwangi, dan nama Siliwangi sendiri sebenarnya simbol, gelar simbol, yaitu ada salah satu wangsitnya yang menjelaskan, salah satunya ya yang Kang Ida tahu, karena memang Kang Ida dulunya juga kuliah di Universitas Siliwangi, sing sahabai anu ngagunakeun ngaran Siliwangi. Bahasa Sunda, siapa saja yang menggunakan nama Siliwangi, orang tersebut akan derajatnya ditinggikan. Siliwangi, silih wawangi, saling mengasihi, saling memberi kasih sayang tanpa menghujat, tanpa ada diskriminasi ataupun rasisme untuk bahasa kali ininya, seperti itu teman-teman. Jadi leluhur kita itu luar biasa dengan masuknya pengaruh agama Islam, tapi tanpa merubah adat budaya di Nusantara, tanpa merubah, karena Islam itu mampu berdiri ataupun mampu bersinergi dengan adat setempat selama adat tersebut tidak merubah akidahnya, mengatakan bahwa Allah tetap satu,
kitab yang berhak untuk disembah, dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang mendapatkan wahyu terakhir. Setelah itu tidak ada lagi nabi selain. Nah, jika ada tersebut tidak bertentangan dengan hukum akidah di Islam, maka sah-sah saja. Seperti halnya Kang Idad sering ada tradisi istilahnya Maulidan. Itu pun tradisi yang dibuat pada saat zaman Rasul memang tidak ada, tapi untuk mengingatkan cerita dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dibuat juga ada gerbek Maulid di Kesultanan Yogyakarta itu untuk memperingati rasa kebahagiaan masyarakat telah menerima ajaran Islam yang disebarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara mengungkapkannya seperti itu, dibuat untuk menggantikan adat istiadat sebelumnya yang memang bertentangan, seperti halnya Itu saja teman-teman yang bisa Kang Idad sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang belum subscribe mohon di subscribe, like, dan komen agar Kang Idad semakin semangat bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.